Shalom jemaat Tuhan. Shalom yang menerima shalom saya, boleh lambaikan tangannya, shalom. Wah, bersuka cita pada hari ini untuk kita bergabung bersama-sama di ibadah umum 5 ini. Dan ada kabar sukacita bukan hanya kita secara onsite di sini, tapi shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita sama-sama mengucapkan shalom bagi Anda semuanya. Dan mari coba tengok kanan kiri semuanya. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Adakah? Boleh, kalau ada boleh angkat tangannya. Wow, luar biasa jika begitu. Boleh kita sampaikan, ucapkan welcome home bagi kanan kiri kita, berikan jabat tangan yang terbaik. Welcome home. Welcome home. Dan welcome home juga bagi Anda yang ibadah secara online. Wow. Dan memberi ibadah adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka dari itu persembahan yang ada Anda bisa berikan melalui amplop yang ada, dan mohon amplopnya tidak dibawa pulang. Persembahan juga bisa diberikan melalui QR Code atau melalui transfer ke rekening gereja yang ada. Dan ada kabar baik untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak ataupun yang sudah mempunyai cucu, akan diadakan Bible Study Eagle Kids, diadakan kembali pada Sabtu 25 Juli 2026. Mari sama-sama daftarkan anak-anak Anda untuk bisa sama-sama anak-anak ini diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya bahwa mereka akan mengenal Tuhan di masa muda mereka. Amin. Boleh katakan kanan kiri, ayo daftarkan anak-anak kita ya. Nah, dan informasi kegiatan gereja ataupun tadi Bible Study Eagle Kids, Anda bisa mendapatkan semuanya di meja reception di depan atau Instagram @GMS_Solo. Dan yang siap sama-sama beribadah hari ini, sama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini akan berkat-Mu. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami terima kasih karunia yang terbaik, yaitu Engkau sendiri yang hadir di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, sore hari ini kami mau buka hati kami lebar-lebar, kami mau buka hidup kami lebar-lebar, mengizinkan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami. Dan kami percaya hidup kami akan semakin diubahkan, hidup kami akan semakin berbuah dan bertumbuh di dalam Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap terima berkat-Mu sore hari ini. Yang siap sama-sama katakan haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik kita bersatu di dalam Dia. Haleluya! Mari kita semua bangkit berdiri. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit.
yang bernafas memuji Dia. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Amin. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Dia berkuasa, Dia termulia. Amin. Sama-sama. Berkuasa selamanya, ya Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yang termulia, ya Yesus Allah kita. Haleluya. Kita memuji Allah kita lebih lagi. Dialah yang besar, Dia Raja, Dia perkasa, Dia Allah kita yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajar Kau Tuhan, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tepuk tangan sukacita bagi Allah kita. Yang bersukacita, siap-siap lompat bagi Allah kita. Yo. 1, 2, 3, yo. Jump, 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 jump. Come on. Katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Katakan bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus. Oh, Yesus, ku sembahkan
Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari terus datang sembah Dia. Terus hampiri tatanya malam hari ini. Ini hati kami di hadapan-Mu Yesus. Mari terus hampiri tatanya, nikmati pribadinya malam hari ini. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Panggil namanya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Coba saja nyanyikan lagu ini di hadapannya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Ku kagum. Sama pakai berdiri bersama-sama. Katakan di hadapannya. Ku kagum hormat. Kau Allah dipuji. Kami kagum di hadapan-Mu Yesus. Ku kagum.
keajaiban dalam firman, dan firman yang menjadi jawaban, guideline, tuntunan yang membimbing kami ke jalan-Mu yang benar, lalu bahwa kami terus berjalan sampai ke rumput hijau, your next blessing Tuhan. Dan air yang tenang, damai sejahtera-Mu tidak kurang. Susah payah tidak akan menambahi. Berkati umat-Mu dalam segala pekerjaan dan setiap perbuatan mereka menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan memelihara, menjaga. Urapi kami semuanya, sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu di balik salib-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk. Yang streaming juga shalom ya. Welcome home. Saya umumkan dulu, biasanya diupdate tiap bulan gereja-gereja mana yang kita tahbiskan. Kali ini ada gereja satelit di GMS Pangkal Pinang. Lalu di bulan Juli juga gereja kita di Manado bukan hanya satu, di Makassar bukan satu-satunya, ada Makassar Timur dan Manado Timur menjadi gereja lokal. Let's congratulate them, mari kita beri selamat. Bulan depan, awal bulan kami akan ke Kupang. Ikonnya sudah ada di GMS Apps, jadi kalau Anda yang sudah ber-CG segala sudah bisa membantu. Kalau Anda tergerak, ayo ikut di sebuah stadion besar, 20 sekian ribu orang. Kita hari Jumat akan STB saat teduh bersama. Tuhan akan melawat Indonesia Timur. Sabtunya ada KKR AUG, anak-anak muda, lalu minggunya beberapa kali ibadah. Jadi kalau Anda tergerak, kami juga butuh sukarelawan, let's go. Lalu bulan November nanti kita akan retreat ke Israel. Ke Israel itu nggak bisa gini ya, punya waktu, punya uang, pasti bisa pergi. Bisa pergi aja, it's a miracle. Dan saya percaya sesuai tema kali ini yang saya dapatkan, miracles in Israel. Saya percaya setiap orang yang diizinkan pergi, kalau Anda mau, kalau Anda bisa, silakan mendaftar. Nanti di situ kita pasti akan dapat sesuatu, ya. Dan kalau orang terus tanya, loh nggak batal? Nggak pernah dibatalkan. Di Jakarta kemarin juga ketar-ketir banyak orang kan, siapa di sini ikut GMS Super Conference kemarin, puji Tuhan ya. Banyak yang ngomong sama saya gagal move on segala, padahal waktu pergi banyak orang yang worry, nanti di Jakarta aman nggak, gini gitu kan lagi waktu itu kan banyak news kabar-kabar bagaimana. Tapi gereja kita itu dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Saya percaya kita nggak pernah ngawur ngadakan sesuatu, kita doa dulu. Ya, dan saya percaya kali ini ke Israel juga saya dapat ayat, saya bagikan di Zakaria pasal yang ke-8 ayat 20-22, sekalipun ayat ini penggenapannya nanti akan terjadi setelah Yesus Kristus datang kembali waktu Tuhan mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun di bumi. Nanti someday ya, saya akan ajarkan kitab Wahyu lagi. Tapi ayat-ayat ini juga jadi rema, khususnya untuk saya yang mencetuskan pergi ke Israel nanti. Ayat 20-22 bunyinya begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, mari kita pergi, ayo pergi kita melunakkan hati Tuhan. Dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Kata-kata itu seperti mendengung di dalam jiwa saya. We will go. Jadi saya rasa damai sejahtera. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem. Dan melunakkan hati Tuhan. Semoga nanti kalau Tuhan izinkan, sebagian dari Anda yang belum pernah apalagi, ayo let's go kalau Tuhan izinkan. Kita akan menyaksikan satu laporan singkat tentang GMS Super Conference. Lalu kita akan masuk dalam khotbah kita hari ini. Silakan saksikan. So go forth, Jesus generation, chosen, called, glorified. Amen.
Jangan ketinggalan the next move of God atau kegerakan Tuhan berikutnya. Mari kita fokus dulu yang terdekat, yaitu menu firman hari ini, bulan Juli, kita sudah canangkan sebagai bulan karakter dan kepemimpinan. Tema besar yang saya bawakan adalah leadership character. Ini bukan mencakup hanya soal pekerjaan, tapi setiap orang Kristen dilahirkan baru untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita harus berfungsi to lead other people, untuk menuntun orang lain kepada Tuhan, bukan hanya soal penginjilan, tapi soal kehidupan. Tuhan ingin membangun sesuatu yang nyata dengan Anda dan saya, jangan salah blueprint-nya. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar untuk segala usia dan setiap aspek kehidupan, segala sektor yang kau jalankan. Dari pengusaha sampai karyawan, laki-laki perempuan, di dalam ministry pelayanan, misalnya CGL, leader-leader kita, tapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa. Hidup kita itu adalah ladang Tuhan. Saya ajak kita melihat karakter seperti apa yang kita bisa dapatkan dan apa yang harus kita budayakan. Karena itu seharian ini 5 kali kebaktian, setiap ibadah itu sangat khusus. Tidak akan ada duanya dibanding yang lain. Kebaktian 1 saya ajarkan, orang cemberut gak diberkati. Karena alat menua itu sukacita, karena itu kita harus cakap dalam pekerjaannya dimulai dari attitude kerja atau sikap hati. Lalu ibadah 2 dan 3 itu 2 khotbah, 1 khotbah dibagi jadi 2, part 1, part 2, cara efektif memulai proyek yang berhasil. Gimana kita memulai sebuah assignment atau tugas yang dari Tuhan. Itu 2 ibadah, poinnya aja ada 10 yang didapatkan. Nah, Anda bisa dengarkan sendiri. Kita sebelum ke kebaktian terakhir, ini kebaktian 45, depannya sama, kunci berhasil. Tapi yang pertama setiap anggota mengambil bagian, nanti berikutnya saya jelaskan kalau kita mau mengubah sesuatu yang besar, perbaiki dulu yang dekat. Kita mulai dulu dengan ibadah keempat, kunci berhasil, setiap anggota mengambil bagian, semua dari kitab Nehemia. Dari kitab Nehemia, dan kitab Nehemia ini saya kasih sedikit latar belakang bagi jaga-jaga. Kalau ada di sini yang belum pernah membaca kitab perjanjian lama namanya Nehemia. Nehemia ini bukan pendeta. Profesi dia adalah F&B, dia itu seorang yang menghidangkan makanan, lebih tepatnya minuman kepada seorang baginda, yaitu raja. Jadi sangat relevan buat Anda, sebagian besar di antara kita sangat relevan dengan Anda, saudara-saudara. Sebagian besar di antara kita hari ini di sini bukan pendeta, tapi kita di dunia sekuler, atau di marketplace, atau di tempat kerja. Nehemia orang yang demikian. Siapa bilang seorang rohani harus jadi rohaniawan? Rohaniawan kalau tidak takut akan Tuhan juga nggak rohani. Pikirannya duniawi. Anda bisa dipakai Tuhan dimanapun juga Allah menempatkan. Tapi perhatikan cara Anda membangun hubungan, menjalin hubungan dengan sesama. Gimana kita mengambil keputusan. Itu semua membutuhkan karakter Kristus di dalamnya. Di situ ada nilai kepemimpinan. Memulai proyek seperti ibadah tadi, tidak tentu proyek sungguhan, gak semua orang punya proyek kan, ya kan? Tapi semua orang punya tanggung jawab. Paling tidak hidupmu adalah proyek dari Tuhan. Kita akan belajar dari Nehemia, kita langsung skip masuk ke episode, dia mulai membangun tembok yang sudah terbengkelai sebelum beliau sampai di tanah perjanjian. Nehemia itu belan-belanin loh. Dia itu sudah tinggalnya di Puri Raja, di kerajaan namanya Medo Persia, itu di Irak-Iran sana secara geografi. Dulu Iran itu adikuasa. Dia menguasai wilayah sini. Banyak sekali benua dan bangsa yang diduduki. Dan dia itu pegawai kepercayaan raja. Gak main-main, makan minum diserahkan ke dia. Hidangan, ya kan, banquet-banquetnya raja yang dihadiri oleh ribuan tamu-tamu dari luar negeri, semuanya itu dia itu PIC-nya, dia itu leadernya. Lalu dia itu jalan 1.700 km
mencapai tanah perjanjian ke Yerusalem itu 3 bulan. Dia bangun tembok yang terbengkelai sebelum dia datang itu terbengkelai kira-kira lebih dari 1 dekade. Belasan tahun. Dia belum hadir itu job untuk membangun kembali bait suci dan juga membangun tembok kota itu dilalaikan. Kerjaan gak mari-mari. Pernahkah Anda jalan satu rumah konstruksi sampai kapan ini? Kayaknya aku udah lewat ini 5 tahun gak jadi. 10 tahun malahan. Bangun terus, kapan jadinya? Jangan-jangan rumah beberapa di antara Anda gitu hari ini. Gak jadi-jadi. Dia datang, no kidding loh ya. 52 hari kelar. Nehemia. Kita dulu pada waktu sebelum di rooftop ini, di SCC namanya, itu diselesaikan oleh para volunteer, full timer kerjasama, 19 hari kelar. Dari plasteran semuanya itu jadi untuk ibadah. Kita berapa tahun di sana sebelum pindah ke sini. Ini pun luar biasa, saya masih ingat kok di rooftop ini ya, kalau yang belum pernah ke rooftop, ini lagi streaming di mana-mana, welcome home, nanti kapan-kapan ada kesempatan datang ke Mother Church atau ke Ibu Pertiwi Rohani. Ini itu dulu, saya masih ingat, besok udah ibadah, ini masih debu semua. Saya kaget, ini bisa nggak semua orang berkata, tapi iman kita berkata bisa. Itu semua kita itu sisingkan, lengan, semua itu yang semua tua, muda, kaya, miskin, nggak peduli lagi status segala, semua kerjasama, semua bekerja. Itu angkat kursi sambil nyanyi-nyanyi. Beberapa tante-tante atau AI, vacuum sana sini. Jadi besoknya kita resmikan itu. You see, not impossible. Coba katakan berkanan kirinya, tidak ada tugas yang impossible. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada Tuhan, 1, 2, kalau kita kerjasama. Benar-benar ada Tuhan dalam sejarah Indonesia. Misalnya pepatah, sekalipun itu bukan firman Tuhan, tapi ada juga firman, tentunya itu diizinkan Tuhan, karena ada dalam firman, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mazmur 133 berkata, kesana Tuhan perintahkan berkat. Yang mustahil, jadi bisa. Kalau kita mau kerjasama, kalau kita mau telan ego kita, di masa krisis pun, masa paceklik pun, akan ada perkecualian buat bisnis Anda, buat pekerjaan Anda, buat profesi Anda, buat keluarga Anda. Kalau akur loh ya, kalau kita mau sungguh-sungguh bersatu. Persatuan itu memang klise. Persatuan apakah menunggu semua orang agree with you? Enggak. Apakah menunggu semua orang setuju dan suka padamu? Tidak tentu. Yang saya maksudkan, kalau ada orang-orang yang sehati denganmu, itu asetmu paling berharga. Kita akan lihat sekarang langsung di episode, mereka mulai bangun. Ada banyak makna rohani yang kita baca, ibadah ini paling banyak ayatnya, tapi saya mau tuntun Anda untuk melihat makna rohaninya, karena nanti Anda juga mau gak mau akan melihat nama-nama. Ya, biasanya ayat seperti ini kita lewatkan, karena membosankan. Tapi izinkan saya membantu Anda, menerangi bersama dengan Roh Kudus, menerangi, biar Roh Kudus yang terangi hati Anda waktu baca ayat-ayat begini. Ada 26 ayat, langsung kita baca. Berapa ayat berhenti, berapa ayat stop ya. Langsung ikuti saya, jangan berkedip, jangan main game. Nggak ada sih, nggak ada. Tapi jaga-jaga, siapa tahu ada yang. Nanti kelewatan, ketinggalan, untuk nanti ikut lagi itu susah. Ya, saya ajak kita untuk melihat bagaimana kunci berhasil ini jadi jawaban buat Anda yang mungkin sekarang beberapa dalam kesulitan ekonomi. Beberapa menghadapi tantangan tertentu di dalam keluarganya. Ada juga yang salah satu anggota keluarganya harus kemoterapi. Apapun yang menjadi momokmu, goliatmu, apa yang kau hadapi hari ini. Kalau Anda punya Tuhan, dan kalau ada orang-orang yang seperjanjian denganmu, you're not gonna be the loser. Anda tidak akan menjadi orang yang kalah. Gak akan dikalahkan oleh keadaan. Kunci berhasil itu setiap anggota mengambil bagian. Tidak boleh ada yang menganggur. Mari kita lihat sekarang ya bagaimana tembok itu diselesaikan dalam
kurun waktu 52 hari. Let's see siapa saja pahlawan-pahlawan yang tidak dinyanyikan. Pahlawan-pahlawan yang tidak pernah dikhotbahkan. Mari kita lihat ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliazib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Pasang pintu. Tapi nggak pakai elektronik karena belum zamannya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Tunggu dulu ayat pertama. Siapa yang imam besar Eliab. Kalau bicara soal fungsi, gak ada orang besar. Semua kita harus berperan. Maka bersiaplah imam besar Eliab dan para imam. Justru semakin imam harus semakin teladan. Pemimpin harus jadi budaya kerja orang-orang yang dipimpinnya. Jangan main perintah, jangan main suruh-suruh. Meskipun fungsi, karunia, talenta bisa beda. Setiap orang harus dahulu mendahului, harus berlomba-lomba untuk melayani. Ketika beban itu berat, dia berat ditanggung sendiri, tetapi ketika dia ditanggung bersama, ada juga pepatah di Indonesia, bagus sekali menurut saya. Benar-benar ada Tuhan di dalam sejarah Indonesia. Ya kan? Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Ya. Apalagi itu yang gotong royong itu, apa aja kata-kata pepatahnya waktu SD. Apa namanya? Aduh, mungkin saya waktu itu lagi gak masuk. Ya gitulah. Apa sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Kita jadi gak seberapa. Mari kita memiliki hubungan yang tidak saling menuntut dan saling menghakimi. Maka semua beban berat pun akan lebih ringan. Makanya itu, masalah itu sebenarnya tidak sebesar itu. Kalau seluruh keluarga kompak menghadapinya. Makanya itu biasakan hidup di dalam spirit komunitas. Gak ada orang itu yang super power sendirian. Bukan berarti asiknya rame-rame, tunggu sampai semua sepakat. Ya sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya jadi terngiang-ngiang perkataan Yesus pada murid-muridnya. I do not leave you as orphans. Aku tidak meninggalkanmu sebagai anak yatim. You have the Holy Spirit in you. Kau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Sumber daya manusia bisa berhenti. Sumber daya alami bisa berakhir. Ada sumber daya supranatural yang akan selalu menyertaimu. Tapi gak hanya itu. Aku juga menyediakan orang-orang yang kau perlukan. Allah kita tidak pernah kehabisan orang. Maka bersiaplah imam besar Eliazib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Justru the priest atau para imam atau imamat itu yang ambil bor dulu. Imam besar ini, tanpa kecuali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Waduh, ini ketinggian kayaknya. Tapi ingat lagu itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Zaman pemuda kebangunan rohani dulu selalu ada gerakannya begini. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang ikuti saya gerakannya ini anak pemasa. Anak-anak muda yang saya gembalakan sendiri dulu. Anda tidak lupa ya, pekerjaan kita lebih ringan kalau keluarga kita harmonis. Kalau kita punya saudara seiman rekan doa. Dan para imam yang harus inisiasi, yang harus memulai budaya melayani. Termasuk kalau ada kesulitan ekonomi,
Jikalau yang lainnya pun turut berfungsi, lebih berat lagi adalah mental. Mungkin secara materi udah berat, tapi seperti tertimpa tangga jikalau tiba-tiba istri justru menuduh. Anak-anak justru berkata, apa-apa. Lalu membandingkan ayahnya dengan orang lain, papa orang lain yang mungkin hari ini lebih diberkati secara materi, atau mungkin orang lain punya orang tua yang lainnya, papanya, papa mamanya, teman-temannya yang hari ini tidak pernah punya masalah ekonomi. You know, by doing that, kalau Anda berada di sisi sang penuntut atau jaksa penuntutnya, Anda tidak tahu Anda sedang dipakai setan, karena setan itu pendakwa. Itu tidak akan membuat keluargamu semakin diberkati. Itu justru membuat tulang punggungmu semakin patah, semakin encok. Change your attitude. Ubah sikap hatimu. Karena itu akan mengubah berkatmu. Dan dimulai dari figurehead, dari figur pemimpin dulu. Baik itu bersyukur, bekerja, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Sebelum dia bangun pintu gerbang lain, ada satu makna rohani lagi yang saya tambahkan, yang keluar dari benang merah khotbah saya. Tapi saya percaya ini worthy of mentioning, atau ini patut untuk saya sebut. Kenapa dari semua gerbang yang lain sebelum dibangun, dia bangun gerbang domba dulu? Penting sekali. Misalnya kalau anak kita mau pergi ke luar kota untuk sekolah atau kuliah, hal pertama yang kau harus cari adalah di mana dia bergereja. Gerbang domba itu selalu yang dibangun dulu. Gerbang domba adalah tempat di mana mereka bawa masuk domba-domba beneran, makanya disebut gerbang domba, untuk disacrifice, untuk dikorbankan dalam persembahan kepada Tuhan, di bait sucinya. Gerbang domba adalah tempat mereka masukkan ternak-ternak yang dikorbankan untuk Tuhan. Maknanya itu dalam, yang pasti sesuai dengan tema. Imam Eliasib dan juga para imam yang lainnya, mereka semuanya harus sacrifice dulu. Kalau ada sesuatu masa krisis, yang sacrifice dulu itu harus pemimpin. Kepemimpinan itu berarti tempat sacrificial, bukan tempat honor. Makanya itu ada ayat berkata, hargai, hormati orang-orang yang berjaga atas jiwamu alias pemimpinmu. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang memberi firman itu lewat pena penulis-penulis Alkitab. Tuhan tahu bahwa the place of sacrifice itu tidak mudah, makanya honor these people. Bukan orang yang sembelih domba, tapi orang yang berkorban dan meletakkan nyawa. Orang yang menaruh hidup, memberi hidup untuk itu. You have to honor them. Hargai mereka. Bukan karena takut, bukan karena harus, tapi karena cinta. Lihat akhir hidup mereka, contoh teladan mereka. Betul kita harus menguji setiap orang. Tapi kalau kita lihat mereka adalah pemimpin yang baik, syukuri. Setiap tempat imamat itu adalah tempat sacrificial atau tempat kurban. Karena beda kepemimpinan cara dunia. Cara dunia itu adalah atas mengorbankan bawah. Cara Tuhan berbeda. Kalau kamu mau melayani mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Kamu mau jadi yang terbesar, jadilah yang terendah. Kamu basuh kaki. Ada ayatnya, maka dipukullah gembala, terseraklah domba-dombanya. Yesus berkata, let them go. What you want is me. Yang kau mau, yang kau inginkan adalah aku. Maka dialah yang ditangkap oleh orang-orang itu. Rasul-rasul semua lari. Itu leadership. Karena itu jangan kita ngomel, jangan kita mengeluh. Seorang pemimpin kalau mentalnya nggak kuat, masih ada di dalam dirinya obsesi untuk dipahami, dimengerti, dipuji. You're not ready, meskipun pujian kita datang dari Tuhan. Tuhan nggak pernah buat kita miskin pujian kok. Pasti ada orang yang apresiasi kita. Tapi kalau kita melayani itu, yang ngasih kita kekuatan untuk melayani, yang memberi kita kekuatan untuk terus memberi, yang memberi kita kekuatan baru untuk terus mengorbankan waktu, berkorban untuk orang-orang yang kita pimpin, itu Tuhan Yesus. Makanya orang melayani itu tidak bisa burn out.
Kalau dia itu bercokol pada pokok anggurnya. Karena yang memberiku kekuatan untuk melayani dan memimpin orang lain adalah Tuhan. Meskipun demikian disclaimer-nya, God will never, Tuhan tidak akan pernah mengosongi dirimu. Tuhan pasti mengisimu. Tapi jangan harap semua orang memujimu baru kau kuat. Berarti kalau kita begitu, berarti kita strawberry. Sebab pada akhirnya, pada dasarnya, kita melayani Tuhan itu karena kekuatan Roh Kudus. Ya ini sebagai mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Kamu mau jadi yang terbesar, jadilah yang terendah. Kamu basuh kaki. Ada ayatnya, maka dipukullah gembala, terseraklah domba-dombanya. Yesus berkata, let them go. What you want is me. Yang kau mau, yang kau inginkan adalah aku. Maka dialah yang ditangkap oleh orang-orang itu. Rasul-rasul semua lari. Itu leadership. Karena itu jangan kita ngomel, jangan kita mengeluh. Seorang pemimpin kalau mentalnya nggak kuat, masih ada di dalam dirinya obsesi untuk dipahami, dimengerti, dipuji. You're not ready, meskipun pujian kita datang dari Tuhan. Tuhan nggak pernah buat kita miskin pujian kok. Pasti ada orang yang apresiasi kita. Tapi kalau kita melayani itu, yang ngasih kita kekuatan untuk melayani, yang memberi kita kekuatan untuk terus memberi, yang memberi kita kekuatan baru untuk terus mengorbankan waktu, berkorban untuk orang-orang kita pimpin, itu Tuhan Yesus. Makanya orang melayani itu tidak bisa burn out. Kalau dia itu bercokol pada pokok anggurnya. Karena yang memberiku kekuatan untuk melayani dan memimpin orang lain adalah Tuhan. Meskipun demikian disclaimer-nya, God will never, Tuhan tidak akan pernah mengosongi dirimu. Tuhan pasti mengisimu. Tapi jangan harap semua orang memujimu baru kau kuat. Berarti kalau kita begitu, berarti kita strawberry. Sebab pada akhirnya, pada dasarnya, kita melayani Tuhan itu karena kekuatan Roh Kudus. Bukan karena kekuatan yang dikasih orang. Bukan karena pujian manusia. Gerbang domba itu gerbang pemimpin yang ngebor pintu di sana. Karena dalam Tuhan yang dikorbankan bukan domba, tapi gembala. Makanya sebagai ayah, kalau tiba-tiba terhimpit seperti ini, justru inilah waktu kau bangun intimasi, keintiman dengan Tuhan, figur laki-laki dalam sebuah family. Setiap man di sini, setiap pria di sini harus jadi man of God. Harus jadi hamba Tuhan. Setiap man di sini harus jadi seperti Yesus, man of prayer. Kalau enggak kita enggak kuat. Misalnya kalau sungguhan anak Anda mengeluh, papa gini aku gara-gara papa. Mungkin dia enggak ngerti, dia masih putung, masih belum dewasa. Papa gini, sakit loh itu. Enggak mungkin bisa jawab. Aku jadi gagal kuliah ke luar negeri gara-gara papa, bisnisnya jatuh. Kenapa papa enggak hati-hati? Uang kita dibawa lari. Kenapa papa dulu kok begini begitu? Anda kalau dengar itu, jangan mengasihani diri sendiri. Kasihani anakmu. Ya betul, aku salah misalnya. Jangan marah. Karena dia berhak kecewa. Tapi Anda jangan kecewa sama Tuhan. Nah itu lain cerita. Anda jangan ikut-ikut kecewa sama Tuhan. Mau Anda imam. Ya Tuhan aku tahu belajar dari salah apa. Tapi aku percaya. Setelah anak marah-marah. Mungkin istrinya juga nuntut. Iya papa. Tiba-tiba misalnya. Keluarga Anda tidak harmonis dalam arti. Tidak sama kedewasaan, Anda doa, nangislah di kaki Tuhan, keluar, hapus air mata, don't cry for me Argentina. Ajak makan anak-anaknya, kita bersyukur ya, meskipun kita tahu anak kita begitu, mungkin tahu istrinya begitu, tapi orang tua tetap suami tetap memegang pucuk kepemimpinan. Akulah imam besar di rumah ini. Mungkin imam besar di Israel waktu itu Kayafas. Imam besar di rumah ini adalah suami. Amin, doa kita makan, masih bisa joke, kasih aja joke bapak-bapak. Mereka gak ketawa apa segalanya, cair nanti. Lama-lama di dalam hati, mereka akan mulai melihat bahwa berkat terbesar bukan materi, tapi seorang daddy yang rohani. Mereka akan kagum dengan Anda. Dan suatu hari kalau Anda diberkati, Anda punya hak untuk mengajar, berkat materi bukan segalanya. Ada season ini untuk nabur, panen masa depan. Siapa bilang ini game over atau kiamat? Kalau Anda bisa masuk lewat gerbang domba dan bangun penggembalaan yang benar. Kalau Anda bisa pegang teguh pada gembala agungmu. You're not a loser at the end of the day. Anda bukanlah pecundang itu pada akhirnya. Tapi juga ini ayat, saya kasih satu makna baru.
Kalau anak Anda sekolah misalnya, hal pertama yang pikirkan itu harus jadi gereja mana. Kok bisa dari semua titik-titik bangun tembok itu, yang dibangun dulu adalah gerbang domba. Gimana itu? Number one itu selalu mikirkan di mana dia digembalakan. Sekarang ngerti kan kenapa? Saya sebar kemenan. Salah satu alasan yang lebih minor. Ya, alasannya yang lebih 1-2 tentunya ada amanat agung. Tapi salah satunya juga untuk memelihara iman. Anak Anda mau sekolah dari sini sampai Jerman. Yang saya maksud Jerman bukan jeruk manis, tapi Germany. Mau dari sini sampai ke Timur Tengah pun ada CG minimal. Ada yang memelihara iman mereka. Karena gerbang domba harus dibangun oleh setiap gereja. Saya juga sama untuk taruh anak saya di mana saya doa Tuhan, aku pastikan ya Tuhan, dia harus menemukan pintu gerbang dombanya. Karena buat apa anak saya pintar, cum laude, lulus, ya kan? PhD kalau perlu, sampai, tapi bukan PhD itu tapi permanent head damage. Pulang-pulang berkata, "Pak, aku mau menikah, tapi sesama jenis." Buat apa dia sepinter itu? Pulang-pulang berkata, "Aku ateis." Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jangan salah sangka, saya percaya pendidikan, oke? Kalau saya tidak percaya pendidikan, tidak semua. Kemarin itu salah satu syukur setelah super conference Anda pulang, saya masih terus kerja. Luluskan 52 masters dari gereja kita. Kira-kira dari zamannya pandemi itu, dari gembala-gembala semua regional segala, master, S2. Itu kira-kira sudah hampir mencapai 100-an. Saya percaya pendidikan. I believe wholeheartedly, saya dulu sekolah S1-nya juga adalah Christian education kok. Church ministry itu adalah jurusan yang saya ambil. Bukan hanya pelayanan, tapi pendidikan. I believe di pendidikan. Cuman supaya saya tidak malu, tidak minder sama mereka yang S2 semua di bawah kepemimpinan saya. Bahkan S3. Ini S3. Oh ya, belum habis ini ya. S3. Masih jalan, sedang. Saya S4. SD, SMP, SMA, S1. Tuh, jangan ditepuk tangan nih. Oh, saya bercanda. S3. Bentar lagi S3. Sedang. S3. Wow. I believe in education. Tapi gunanya apa sih? Kalau datang-datang dia berkata, "Ini pacarku." Sama jenisnya. Buat apa sih? Lalu berkata, "Aku ateis. I don't believe God exists." Aku tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu buat apa? Pulang-pulang ke rumah. Bukan lagi panggil papa. "Hey Tommy." Apa? Gimana? "Ayah." What for? Paham maksud saya? Gerbang domba? Tanpa itu semua gerbang sampah. Memang ada namanya gerbang sampah. Tanpa itu anakmu dikorbankan. Salah satu gerbang yang dibangun oleh mereka adalah gerbang sampah benar. Suatu hari disalahguna itu gerbang sampah di zaman raja tertentu menjadi tempat di mana orang Israel mempersembahkan bayi-bayi mereka. Ngeri, ini adalah human sacrifice yang Tuhan tidak pernah perintahkan. Dikorbankan di api untuk dewa Molok namanya. Dan itu kejahatan luar biasa, Tuhan hukum raja Israel saat itu. Aku tidak pernah perintahkan kamu menyembah setan. Saya kasih arti lain, saya keluar sedikit dari jalur. Bahwa gerbang domba adalah tempat di mana setiap dalam usaha bidang usaha Anda, ingatlah bahwa bangun kerohanian bersamaan dengan itu paling tidak. Dan bangun kerohanian dulu. Karena keluargamu harus menemukan jalan yang benar, rumput hijau, air tenang. Tuhan gembalaku, takkan berubah aku, takkan kekurangan aku. Itu utama. Nah, kita kembali lagi ke kunci berhasil. Setiap anggota mengambil bagian, kita lihat sekarang ayat 2, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan ayat 3 dibangun oleh Bani Sena'a, ikut semua. Imam jalan, semua jalan.
Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang ikan ini adalah tempat mereka masukin ikan beneran. Ini gerbang yang amis. Itu biasanya masuknya seafood dari Sea of Galilee, dari Danau Galilea. Senang nanti November kalau ke Israel begini, kalau yang belum pernah, sebelah selatan Yerusalem itu tempat bait suci. Galilea itu dari atas sana, Danau Tiberias. Ya, nggak jauh lah itu kalau dibawa semuanya, meskipun dulu belum ada kendaraan masih bisa tercapai. Setelah sekian lama sampai ke bawah, mereka masukkan ikan-ikan di situ, gerbang ikan makanya namanya. Hari ini juga punya makna tentang penginjilan, tapi saya tidak mau ke sana. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mezezabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Banana sin pejamas ya, bin Baana mengadakan perbaikan. Ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Saya mau Anda mengerti ini. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Orang Tekoa, duh. Tuhan itu ingat loh siapa yang malas. Dicatat. Tuhan gak lupa. Karena malas itu bukan dosa biasa. Malas dosa? Yes, bahasa Inggrisnya idleness is sin. Tapi hidden sin. Dosa tersembunyi. Siapa bilang dosa tersembunyi itu hanyalah dosa-dosa seperti zina, pornografi, masturbasi. Ternyata dosa tersembunyi itu kemalasan. Karena di balik kemalasan itu ada kesombongan. One thinks he's too important. Seseorang yang merasa dirinya terlalu penting. Perkara gini terlalu kecil untuk saya. Tunggu perkara besar, baru aku, ayo, siap gerak. Biasanya kemalasan itu adalah tanah subur untuk kesombongan. Ayam sama telur mana dulu? Ya kayak gitu, malas sama sombong mana dulu? Hanya orang sombong yang bisa malas, karena dia merasa, gak apa-apa aku gini aja. Dia merasa dia too important untuk memulai terlalu kecil. Kayak gini aku gak selera. Tunggu nanti sampai miliaran. Hanya segaji segini. Emang bisa gua buat apa? Jiwa-jiwa. Nanti aja Tuhan menangkan negeri. Kalau satu tetanggaku itu, malas aku. People who think, orang yang mengira dirinya terlalu big, terlalu besar. Perkara kecil dia gak nafsu. Inilah orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Mereka gak 100% gitu, tapi banyak yang begitu. Dan cilakanya, dicatat di ayat. Ayat 5 ini gak bisa dihapus. Ada ayatnya begini, Yesus berkata tentang hukum Taurat. Tak satu iota pun bisa ditiadakan. Dan tertulis, terlanjur. God remembers. Tuhan akan ingat semua orang yang pasif dan beralasan. God will remember. Saya tidak mau diingat Tuhan dengan cara gitu. Kitab Nehemia itu bagusnya apa? Nanti di ayat-ayat tertentu terakhir-terakhir. Dia selalu berkata, remember me. Ingatlah aku Tuhan. Apa yang telah kuperbuat untuk umat. Ingatlah aku Tuhan. Bukan dia jual jasa ya. Tapi dia hanya minta kasih karunia. Tuhan, bukan kasih karunia itu ada syarat. Tapi kalau apa-apa Tuhan, please mohon, ingatlah Nehemia. Ingatlah keluarganya. Itu syafaat. Syafaat untuk diri sendiri boleh? Boleh. Daripada saya minta pengakuan dari orang, minta imbalan itu lebih parah lagi kan. Dikit-dikit minta ganti rugi. Belum apa-apa, belum bekerja sudah minta di tips. Saya kalau minta sama Tuhan. Saya ngaku dari waktu ke waktu doa rahasia saya dengan Tuhan adalah remember me and remember my descendants. Remember me this day. Aku minta Tuhan, anakku tidak ada satupun yang akan minta roti. Saya tidak jual jasa lah. Kalau kita setiap kali melakukan sesuatu dikit-dikit lalu remember me, itu gak aman sama Tuhan. Tapi ada dalam perjalananmu, dalam hidup doamu, pasti ada saat-saat di mana hubunganmu dengan Tuhan begitu aman, begitu intimnya. Di titik di mana setelah engkau melakukan sesuatu, Anda tidak meminta dipuji, diperhatikan oleh manusia. Menolehlah ke tahta dan berkata, remember your servant. Remember me Tuhan. Saya kepingin diingat sama Tuhan. Di dalam fond memories-nya Tuhan Yesus. Sebenarnya melayani itu sudah tanggung jawab kita.
Dengan apa kita bisa membalas Tuhan kalau tidak mengasihi Dia kembali? Tapi Tuhan tidak kelihatan. Dengan apa kita balas tidak mengasihi kalau nggak mengasihi manusia? Sebenarnya kita tidak perlu imbalan. Upah itu nggak perlu. Sebenarnya ada sesuatu di Alkitab nggak perlu. Tapi itu kasih karunia Allah. Upahmu besar di sorga. Aku bisa masuk sorga aja sudah upah. Paham maksud saya? Saya tahu diri kok. Tapi ada waktunya saya seperti beranikan diri berkata, remember me. Sebenarnya kita itu bisa memiutangi Allah. Ada ayatnya juga beberapa, barang siapa membantu orang yang papah, membantu orang yang tidak berdaya, mereka yang lemah, mereka yang ditolak, mereka yang diabaikan. Semua orang gak mau, itu lu, aku gak mau, lu aja. Yang sama orang dibengkelaikan, ya udah aku aja. Itu sebenarnya memiutangi Tuhan. Meskipun Tuhan gak utang sama siapa-siapa. Ingat tadi, ngapain upah di sorga? Masuk sorga aja dah. Ada bukan upah kita. Upah kita tuh maut. Roma 6:23. Upah dosa. Siapa pendosa? Saya dan Anda. Kita ini patutnya masuk neraka. Tapi ternyata Tuhan memberikan dirinya begitu loh untuk bisa berhutang kepada seseorang. Ketika kita melakukan hal-hal yang dikatakan di Alkitab tadi itu. Seolah-olah kita memiutangi Allah. Jadi bisa loh kita memiutangi Tuhan. Kita bisa menoleh dan berkata, ingatlah hamba Tuhan, ingatlah aku. Saya nggak mau diingat Tuhan sebagai orang-orang tekoah. Itu orang ya, habis-habiskan, cuman habis-habiskan energi sorga. Itu orang hanya buat malaikat kemana-mana kejar ekornya. Itu orang ya hanyalah tanaman di rumah Tuhan, kebun anggur yang nggak pernah berbuah. Dia ditanam di situ itu hanya habis-habiskan soil atau habis-habiskan tanah. Itu kalau dicabut ya, padahal itu gara-gara ada yang syafaat. Jangan kasih waktu setahun lagi, dia pasti berbuah. Itu kalau tak cabut, tanamin sesuatu, itu udah tumbuh, dia 3 tahun di situ gak berbuah. Tuhan berkata, itulah orang tekoa. Dicatat, siapa yang mencatat Alkitab? Manusia yang menulisnya. Tangan si tangan orang. Karena ini adalah pesan Tuhan dari orang ke orang supaya bicara ke orang. Tapi yang menginspirasi, kata Ibrani, the scripture is God-breathed. Firman itu diinspirasi oleh Roh Kudus. It's the Holy Spirit yang menulis. Dan Roh Kudus mencatat orang tekoa. Saya tidak mau diingat Tuhan dengan cara demikian. Setiap orang yang pasif, setiap orang yang beralasan, setiap orang yang berkata, enggak lah, lu aja bukan gua. Setiap orang-orang yang malas seperti ini dan yang sombong lagi. God will remember them. But not in His favor. I'm warning you. Tuhan tahu, musuh kerajaan Allah, kerajaan sorga terbesar. Bukan hanya dosa, bukan dosa. Dosa itu kan sudah dipatahkan. Satu, yaitu kemalasan. Pasif, spirit yang pasif itu musuh terbesar. Dan itu ternyata Tuhan ingat. I remember, you're wasting my talent. Engkau menyia-nyiakan talenta, satu kau simpan di tanah. I remember you. Bukan berarti Tuhan itu gak kenaan. Tuhan itu penendam, bukan. Tapi Tuhan itu holy dan suci. Dan dia serius tentang kasih karunia-Nya di hidup seseorang. Dia berkata, I will remember you. Saya gak mau digituin sama Tuhan. Karena itu saya mau berperang. Saya menginjil, saya melayani, saya bekerja sungguh-sungguh bukan karena saya takut gak masuk surga. Tapi karena saya tahu, saya mau ke sana, saya hargai hidup saya setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba cari apakah ada orang tekoa di sini. Oh enggak ada, puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pemancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Waktu saya baca ini saya berkata, Tuhan haruskah aku baca? Gak bisa aku skip aja langsung ke poinnya. Tuhan bilang kamu bantu mereka baca, karena banyak mereka skip ini. Kalau gak baca di gereja ini Anda gak pernah baca ini, tadi tak baca sama saya. Ayo baca sama aku. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Ada tukang emas. Siapa di sini tukang emas? Siapa di sini punya toko emas? Saya tidak mau tahu.
Tapi intinya, lihat ya, ada berbagai macam profesi di sini. Mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Ini tukang parfum. Atau rempah-rempah di sini mungkin nggak tentu bicara soal parfum hari ini, mungkin rempah-rempah untuk masak. Orang-orang yang herbal-herbalan lah ya. Tukang sayur ada di sini, tukang meracang. Ternyata segala macam profesi dipanggil untuk berfungsi. Mereka memperkokoh Yerusalem. Wow, apakah Anda dan profesi Anda memperkokoh kerajaan sorga atau meruntuhkannya di situasi Anda? Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Penguasa setengah wilayah Yerusalem ini mereka adalah politikus. Mereka penguasa. Ya. People of authority. Orang yang punya otoritas. Lawmaker. Pembikin hukum. Yang mensahkan undang-undang. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf. Mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasab Neyah, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab. Gak ada satupun yang kena jadi nama anak. Tapi kita tetap harus baca. Memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain. Mengadakan perbaikan bersama-sama anak perempuannya. Garis bawahi juga saya mau tunjukkan, mengadakan perbaikan sama anak-anak perempuannya. Kalau bicara soal semua anggota mengambil bagian, tidak akan dibedakan gendernya laki atau perempuan. In times of, di waktu-waktu national crisis, krisis nasional bagi Israel saat itu, tidak ada tembok, itu seperti rumah bisa dirampok. Laki perempuan sama-sama ambil paku, palu, bor, semuanya ikut. Tidak ada women, tidak ada men. Semua dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara juga sama. Di dalam setiap keluarga kita. Misalnya kalau hari ini Anda berada di dalam sebuah tantangan ekonomi. Dalam satu keluarga misalnya. Maka kalau anak terlalu kecil nggak bisa dibuat apa-apa. Minimal mereka bisa berdoa. Penting sekali untuk membahasakan masalah. Membahasakan masalah, iya. Tapi jangan sampai anak dapat nightmare kalau mereka masih kecil. Nggak usah terlalu detil, nggak usah terlalu vulgar, karena mereka toh nggak ready, nggak siap. Tapi penting untuk kita jaga komunikasi dengan anak. Misalnya kalau Anda papa mama suami istri, tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan pentingnya komunikasi. Harus transparan. Saya dan istri saya tidak pernah membuat keputusan yang akan mempengaruhi kami berdua dan keluarga. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri, dan istri saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri. Selalu kami bersama, karena kami percaya kalau kami langgar itu tidak akan ada berkat. Kalau sampai kami dapat berkat, misalnya itu soal keuangan, ya, saya membuat kebijakan keuangan atau pengeluaran tanpa istri saya tahu, bukan soal nominal kecil atau besar, atau sebaliknya istri saya melakukan itu. Kalau sampai terjadi berkat, itu bukan berkat Tuhan. Nanti siap-siap, itu jebakan. Itu seperti judi, nanti akan masuk lebih banyak. Dan satu titik, setan akan pukul kau. Karena tidak ada perlindungan Allah kalau kita melanggar hubungan perjanjian. Jangan membuat keputusan kalau itu bukan hakmu seorang. Tapi Anda adalah bagian dari sebuah perjanjian antara Tuhan dengan dua orang, yaitu suami istri. Jangan pernah begini loh ya, itu hakku, itu hakmu, itu my money, it's your money. Bukan soal uang only, tapi untuk segala sesuatu, tidak ada begitu. Tidak ada drawer, tidak ada sorokan tersembunyi. Tadi ibadah sebelumnya ini saya rasa tergerak untuk menyatakan ini. Saya sudah khotbahkan dengan cara lain tadi, tapi intinya sama. Yaitu bahwa komunikasi itu perlu terjalin dan terbuka. Bahkan sama anak itu adalah, kalau di dalam rumah tangga, suami istri, anak itu dalam perjanjian itu ada di pinggiran. Bukan berarti mereka tidak penting. Tapi mereka tidak boleh di center. Centernya itu adalah Tuhan, lalu suami dan istri. Makanya itu jangan sampai kalau Anda punya anak kau jadikan di tengah-tengah Anda dan suamimu. Itu salah kaprah. Bukan berarti anak tidak penting. Ada apa-apa suami istri berkorban, ya pasti papa mama, anak yang hidup. Misalnya ngomong kosong, kapal tenggelam, pasti itu jaketnya, jaket pelampung, kasih anak.
Papa mama yang renang. Kalau dalam hal itu, anak center point. Kalau soal berkorban, tapi soal keputusan, soal komunikasi, it's always husband and wife. Anak di pinggir. Ya. Tapi anak pun kita jalin komunikasi terbuka. Kalau anak masih kecil, Anda akan latih dengan bahasa yang mereka mengerti. Papa mama dalam masalah. Mungkin papanya yang sedang masalah dalam hal pekerjaan misalnya. Mama harus bantu bukan menuduh. Kalian harus dukung papa. Karena ini waktu edukasi yang perlu. Di sini nanti cara setiap anggota ambil bagian. Meskipun bagian yang diambil itu kecil sekali. Anak-anak gak bisa apa-apa kecuali berdoa. Tapi mesbah keluarga itu dampaknya besar. Kalau gak saling tuding, saling nuduh, itu nanti akan ada campur tangan Allah dalamnya. Jadi saran saya adalah kumpulkan sama-sama. Doa, anak gak bisa apa-apa katanya. Tapi doa, saya sudah dengar lebih dari beberapa kesaksian. Anak berdoa, Tuhan jawab. Sungguhan kalau keluarga itu mengalami mujizat. Saya curiga itu bukan karena Tuhan mau berkati papa mamanya. Tapi karena Tuhan kasihan sama anaknya. Jangan-jangan berkatmu itu dalam pekerjaanmu itu karena Tuhan mau memberkati anakmu. Kadang-kadang saya pernah lihat keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus. Saya lihat tiba-tiba kakaknya jenius. Wah, bisa sekolah gini, bisa berhasil. Saya lalu ngomong sama kakaknya, saya pernah ngalami ini, saya panggil beritahu, kamu puji Tuhan ya untuk berkatmu, itu bukan berkatmu, itu berkatnya adikmu. Berkatnya adikmu. Oh iya, kok bisa? Kamu dibuat berhasil, karena Tuhan tahu, berkatmu harus ganda, satu untuk kamu, satu untuk adikmu. Jangan-jangan. Anakku tahu apa, tapi kalau anak sudah besar, mereka juga bisa bantu. Misalnya kalau ada papa ngalami masalah dalam kerjaannya, ini waktunya, mau cewek kek, mau yang cowok, mau istrinya, mama maupun anak-anaknya, semua sama-sama enggak apa-apa, kita sama-sama berhemat. Kita sama-sama akan nabung lagi. Harus ada yang mengasih semangat, tepuk pundak dan berkata, kita kehilangan sekian, kita akan cari kembali, berkat bisa datang dan pergi. Wah, anaknya AOG, Army of God, ya kan? Nanti berdoa sama-sama, hemat-hemat sama-sama, nabung sama-sama, memberi sama-sama. Nanti lihat ya, kalau semua bagiannya ambil bagian, mau cowok atau cewek, yang cewek ini sekarang kalau Anda baca, mengadakan perbaikan bersama anak-anak perempuannya diajak ngebor, diajak maku, tok. Anak perempuannya diajak. Ini papa yang luar biasa. Tak heran hanya dalam waktu 52 hari, kelar, and everybody is blessed. Bukan hanya karena Nehemia itu punya people skill atau skill organisasi yang bagus. Dia bisa mengatur manusia itu begitu efektif, efisien. Saya gak punya waktu aja, kita akan masuk lebih detail lagi. Kalau saya bisa jabarkan, ya ampun, indahnya. Gimana Nehemia organize people. Powerful sekali. Harusnya ya setiap CEO ya, business owner apalagi, manager, direktur harus belajar dari Alkitab. Bagaimana dia ngatur orangnya. Gimana dia tidak hitungan sama orang-orangnya. Tapi dia tetap profesional. How? Bukan hanya karena dia memang efisien atau efektif dalam mengatur manusia. Tapi juga orang-orangnya mau diatur. Orang-orangnya itu kompak. Ini aja nggak disuruh karena anak perempuan biasanya exemption atau perkecualian. Diajak. Mungkin anak kecil anggap tahu apa anak-anak ini. Kalau Anda ajak berdoa minimal, kayaknya mereka tidak berguna. Mau neter segalanya gak berguna. Urusanmu pusing 7 keliling tapi dengan anakmu mendukungmu. Berada di bahumu bukan untuk memberatkan tapi untuk mengangkat. You see, your miracle is nearer than before. Mujizatmu lebih dekat daripada yang kau kira. Ini orang gak ngerti. Tadi sebelum ini saya jelaskan tentang komunikasi. Dengan suami istri. Sekarang saya jelaskan dengan anak di ibadah sekarang. Terbuka, transparan. Anak tidak perlu tahu semuanya sesuai dengan usia. Tambah usia, pelan-pelan Anda spill lebih, Anda beritahu. Atau yang dulu dia sudah tahu, sekarang Anda justru kasih definisi. Kalau dulu itu masih blur, masih samar, sekarang HD, high definition. Kalau dia sudah semakin dewasa, Anda bisa lebih terbuka. Kalau dia matang loh ya. Itu indahnya keluarga yang mempersiapkan. Di dalam keluarga kami komunikasi dengan anak-anak kami. Keputusan-keputusan besar, sebenarnya anak-anak kami tidak menyadari, mereka turut terlibat dalam keputusan itu. Saya selalu sounding sama mereka, saya belajar dari Tuhan. Tuhan itu loh, sama anaknya namanya Abraham. Tahu apa dia debutan tanah seperti kita?
Sodom Gomora keputusan penting gitu aja, dia bukan konsultasi, dia libatkan dalam keputusannya. You harus libatkan anak, tapi jangan sekarang tiba-tiba anak manja, wah rusak mentalnya. Belum diproses Tuhan, tiba-tiba Anda beritahu banyak, wah malah dimanfaatkan. Malah jadi celaka. Makanya berbahagialah orang yang sudah pakai rotan dari sejak kecil, bukan pukuli anaknya, tapi sudah didik dalam takut akan Tuhan. Orang yang mendidik anaknya, enak di belakang. Orang yang kasih anaknya gadget depan, biar papa dan mama gak pusing, biar papa mama juga bisa scrolling. Enak di depan. Anak jadi gak bisa terkontrol. Tapi nanti Anda akan sempoyongan di belakang saya tanggung. Karena dia tidak akan mendengarmu. Dunia akan impor masuk, Anda tidak bisa lagi sensor. Mengadakan perbaikan bersama dengan anak-anak perempuannya. Jaga komunikasi ini. Dengan anak Anda libatkan. Nanti anak sudah besar, dia bisa turut berfungsi. Jangan pernah merasa, oh papa sendiri kalau perlu nanti mulai adaptasi. Kalau misalnya ada orang yang keluarga yang kesulitan ekonomi. Kalau perlu dulu satu kerja, sekarang salah satunya juga. Oke, cari kerja. Kalau memang ada masalah dalam krisis ekonomi. Dua-dua gak apa-apa. Di sini perempuan pun kalau datang ke tata Tuhan berkata, Lord, I want to help my dad. Aku mau bantu ayahku. Atau Lord, I want to help my husband. Tuhan akan berkati dia seperti Tuhan memberkati Ruth. Dalam hal ini perempuan-perempuan pegang paku, palu, dan gergaji. Dan Tuhan memberkati. Ya, saya nggak bisa semuanya ini. Kita lompat aja, saya sudah mau selesai. Di sampingnya ayat 16, Nehemia bin Azbuk penguasa setengah wilayah Bet-Sur dan seterusnya. Ayat 17, saya ingin Anda perhatikan kalimat. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, jangan terkejut ya. Lalu di ayat 18, di sampingnya. Nggak kaget ya, hebat. Saudara-saudara mereka ayat 18, yakni Binui bin Henadad, ayat 19, berdekatan dengan dia. Pastor Philip, mau ngomong apa sih? Eser bin Yesua penguasa Mispa memperbaiki bagian yang berikut 20. Di sampingnya. Ayat 21, di sampingnya. Bisa ngikuti gak kalian ya? Bisa ya? Ayat 22, di sampingnya. Ayat 23, di samping mereka. Tetap pulang harus dibaca loh ya. Cuma saya tidak ada waktu aja nih selesaikan karena ibadah berikutnya. Lalu ayat 25, Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan di sampingnya. Ini yang sekarang streaming kaget-kaget, yang di sini tenang luar biasa. Jantungnya terbuat dari besi. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Luar biasa loh. Mau tahu nggak apa kata di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, berdekatan dengan dia, di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya, berdekatan, di sampingnya, di sampingnya. Orang Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya tambahkan dalam tema kita, dalam visi kita tahun ini, bersatu kita teguh. Coba dicek ya, ada sorga terbuka nggak setelahnya? Bersatu kita teguh dan ada sorga terbuka. You claim that promise. Nggak saling tuding, nggak saling tuduh. Bersatu doa minimal anak masih kecil. Kalau besar kita bisa berbuat sesuatu, nggak hanya berdoa saja. Coba lihat, kasih waktu. Tidakkah sorga akan terbuka untukmu? 3 poin ini munculkan number 1. Apa yang kita pelajari tentang kunci keberhasilan dari Nehemia? Setiap anggota mengambil bagian, number 1. Oh 3 poin, siapa bilang? 5. Biar kenyang sekalian. Teladan pemimpin adalah budaya kerja suatu perusahaan atau keluarga. Jangan kita mengeluh, berat. Yaitu posisimu, nikmati saja. Kalau kita nggak kuat, datang ke Tuhan, dialah sumber kekuatan. 2. Tuhan mengingat setiap anggota yang malas dan sombong. Jangan sampai kita diingat Tuhan dengan cara demikian. Aku bukan orang tekoa. 3. Setiap anggota harus produktif dan saling menopang. At least kalau anak masih kecil dalam doa. Suami istri, anak. Ya. Kalau di dalam keluarga rohani, CG. 4. Tidak ada perbedaan gender dalam hal berkontribusi. Dalam berpakaian, please lah. Harus ada perbedaan gender. Dalam pernikahan, jelas lah. Pernikahan kudus itu adalah seorang laki, beneran. Dan perempuan, bukan lady boy. 5.
bersatu kita teguh dan ada sorga terbuka. Ini yang kita pelajari dari kebaktian sekarang ini. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menghampiri tata Tuhan lagi dan mendekati lebih dekat lagi. Mari kita bersatu. Kalau Anda datang dengan keluarga, puji Tuhan. Suami istri, jangan lagi Tom and Jerry. Dan juga jangan lagi ada sorokan tersembunyi ya. Baik itu apa-apa. Semua dari yang terbesar, hubungan relasi, sampai terkecil. Yang terkecil, berkat Tuhan terkecil dalam setiap keluarga itu money. Karena materi bukan tolak ukur yang paling objektif. Paling kecil. Kalau kita bisa di sini nggak benar, mau nggak jujur. Sini nanti cepat lambat. Kita membangun budaya tidak jujur dalam keluarga Anda. Keluarga kita. Dan ke depan nanti ini kankernya akan luar biasa. Jangan, ini soal yang paling kecil itu mesti jujur. Mesti sama Tuhan, sama pasangan, sama keluarga. Jangan sampai ada membuka celah ya. Ayo kita bersatu sungguh-sungguh, kok saya percaya ya. Gak semua orang dalam masalah. Ada juga yang hari ini berkembang pesat, pekerjaannya diberkati, mengalami promosi, haleluya puji Tuhan. Tapi apapun itu juga, kalau Anda lakukan bagian ini, setiap bagian, setiap anggota mengambil bagian. Saya kok yakin ya, takdirnya udah jelas. Saya gak percaya takdir, tapi ini saya tahu tabur tuainya. Ujungnya itu open heavens. Surga terbuka, lihat nanti. Gak mungkin yang kau tanam itu semangka keluarnya itu jeruk atau durian. Gak mungkin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Hancurkan ego kami ya Tuhan, kami mau rendahkan hati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami
jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saya akan berdoa lebih dulu untuk yang single, yang masih mengharapkan jodohnya. Kita berdoa ya, Tuhan, aku berdoa mereka akan memperoleh jodoh yang berkenan kepadamu, yang sepadan denganmu, sepadan dengan mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua jemaat, ya Tuhan Yesus, yang rindu untuk menikah, menemukan jodohnya, preferably gereja ini besar, mereka bisa ketemu ya Tuhan di dalam pond atau di dalam kolam ini. Hamba berdoa pokoknya yang penting adalah orang yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa celikan mata mereka sehingga mereka tidak punya idealisme yang salah, tapi supaya mereka bisa mencari seseorang yang benar-benar ya Tuhan Yesus objektif di dalam kriteria. Bapa, di dalam nama Yesus. Dan saya mau berdoa juga untuk setiap keluarga, suami istri, ya, suami istri di tempat ini bisa bergandengan tangan, ya. Suami istri, ya, puji Tuhan ya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, agar Kau berikan kekompakan. Kerinduan hamba-Mu adalah melihat ya Tuhan, suami dan istri tiba-tiba kerohaniannya itu 11-12. Tidak seperti timpang gitu antara istrinya yang ketinggalan, atau sekarang hari-hari ini kebanyakan laki-lakinya yang benar-benar terbelakang. Tapi hamba berdoa, bukan soal fasilida, pintar ngutip khotbah, atau pintar nyanyi, pintar mimpin pujian. Bukan soal karunianya dulu, tapi karakternya. Hamba berdoa Tuhan supaya segera ketinggalan itu terkejar. Karena Kau mempersatukan mereka, pasti pertama-tama menjadikan mereka satu roh dulu. Sebelum mereka menjadi satu daging, satu ini, satu itu, satu roh ya kan. Hamba percaya Tuhan Yesus Engkau akan mempersatukan. Roh Kudus akan membuat mereka tidak timpang. Supaya mereka sama-sama cari Tuhan. Dimulai dari hati yang sama-sama ingin bertumbuh. Hati yang sama-sama mencari Tuhan. Aku berdoa dalam segala keputusan, Kau berikan favor-favor-Mu, restu-restu-Mu. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, quarrel-quarrel mereka, aku nubuatkan, konflik-konflik mereka, akan konflik-konflik yang berbobot, berkualitas, yang berakhir mempererat, bukan meruntuhkan hubungan. Makasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mempersatukan. I pray Tuhan, selalu Kau mulai dari kami dulu, mulai dari rumah, mulai dari tempat terdekat, membangun dari rumah tangga sendiri. Di dalam nama Yesus, I pray for your financial blessing, berkat-berkat rohani-Mu, tapi sampai berkat-berkat finansialmu akan mengalir terus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya tadi pagi, pada waktu altar call, saya nantikan Roh Kudus. Ada satu suara. Saya tahu suara itu bukan suara sembarangan, itu suara hati jemaat. Itu sama Roh Kudus seperti dibawa ke telinga saya, meskipun saya nggak dengar suara audible, tapi sepoi-sepoi basah. Suara itu bunyinya, Pastor Philip, dukung dan doakan pekerjaan kami ya. Saya dengar jelas. Saya ngerti, kalau butuh dukungan ya semua, gak perlu 100% maju. Tapi ada orang-orang tertentu yang hari ini merasa inilah harinya, aku harus maju. Dan itu gak tentu negatif ya. Kadang-kadang bisa jadi lagi berkembang atau lagi startup memulai sesuatu, kayak rindu didoakan, seperti ingin menerima urapan baru. Tapi juga ada yang karena persoalan, kami dihimpit kiri kanan. Please Pastor, pray for us. Saya yakin momen ini datang waktu altar call. Sebentar lagi waktu saya altar call, kita nyanyi lagu yang lain. Ya, setelah kita nyanyi lagu ini, kita cut off live streaming. Setiap gereja lokal GMS di mana-mana akan dilayani oleh gembala-gembala sidang atau gembala-gembala lokalnya. Saya ajak kita sama-sama untuk membuka hati dan majulah ke sini kalau Anda yang bersuara begini, Pastor, I need prayer. Berdoa untuk pekerjaan kami, ini waktunya, ini kairos ilahi. Maju aja langsung ke sini, jangan buang waktu. Karena waktu itu berharga. Tuhan Yesus memberimu satu urapan yang tidak kelihatan di depan sini. Sing. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu. Percaya kuasanya, ku terima
ada di belakang, bolehkah kita mengulurkan untuk teman-teman kita yang maju ke depan, mereka penuh keberanian, mereka meresponi setiap firman. Kalau mereka hari ini, dia mengatakan, Tuhan dukung aku ya Tuhan, dukung aku ya Tuhan. Sebagai saudara seiman yang menangkap hati Bapaknya, kami gereja mendukung mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang ada di dalam musim kehidupan mereka, mungkin promosi demi promosi Tuhan, yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka punya keberanian melangkah, kata-kata mendukung, hamba mendapatkan kata-kata menggendong. Tuhan akan menggendong mereka apapun musimnya. Mungkin sedang di masa-masa puncak, ada juga yang di masa-masa lembah. Tuhan memberikan keberanian mengambil keputusan bukan karena pengalaman, tetapi tangan yang berlubang paku itu yang mendukung engkau, yang membopong engkau. Bagian kita hanyalah satu, tidak sombong, agar Tuhan bisa memakai kita terus menerus. Bagi engkau yang sedang di masa lembah, jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Justru Tuhan menggendong engkau. Dia masuk ke dalam sungai dan menerobos api itu dengan membopong engkau. Tuhan akan melewati bersama engkau. Jangan lupakan kasih karunia-Nya, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah yang hati harus kalian miliki, bahwa Tuhan selalu ada di sertamu. Bagian kita tetap memiliki sikap hati yang benar di mata Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan berkat kepada teman-teman kami yang maju. God with you, Tuhan menyertai engkau. Yang di depan bisa mulai kembali ke kursi masing-masing. Tadi saya rasa ini spesifik agaan. Bagi yang sudah punya keluarga, ini tolong bisa disampaikan ke anak-anaknya yang masih kecil. Bukan berarti kita bisa cerita apapun yang tidak sesuai dengan usianya mereka. Tetapi saya rasa anak-anak perlu dilibatkan di dalam apa yang sedang dialami sama orang tua, agar anak-anak itu semakin bertumbuh, punya iman, berdoa bagi keluarganya, mengambil peran serta. Seringkali anak itu punya bagian ngambil peran serta, tetapi orang tua yang mengatakan enggak, aku akan melindungi. Justru momen kita melindungi dia tidak bisa punya pengalaman bersama Tuhan. Bapak Ibu, beri saya waktu 1-2 menit. Saya merasakan bagaimana penggembalaan Eagle Kids, Bapak Ibu. Mungkin usia Anda memiliki anak-anak di usia mereka. Pada saat diadakan doa, anak-anak itu bisa doa syafaat bagi orang tuanya. Mungkin tidak spesifik apa yang dilalui orang tuanya, tetapi kata-katanya itu bisa membuat hati Bapa menoleh. Aku akan jawab doamu, aku akan jawab doamu. Saya rasakan hari-hari ini, bagi pasangan yang sedang mengalami masa-masa yang susah, engkau punya anak-anak mungkin usia kelas 3 SD atau sampai kelas 6 SD. Ajak mereka berdoa bersama. Bangun mesbah doa Anda. Bukan doa yang spontanitas, tetapi doa mesbah yang dibangun secara konsisten. Disitulah mengundang hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita semua. Tuhan, hari ini firman telah disampaikan. Hamba tolak segala spirit kemalasan di tempat ini. Spirit kemalasan tidak welcome di tempat ini Tuhan. Kami gak mau hari ini kami belajar. Ternyata pada saat kami memutuskan aku gak mau jalan itu adalah sebuah bibit kesombongan. Dan ternyata Alkitab mencatatnya itu ya Tuhan. Mulai hari ini hamba tidak berbicara tentang pelayanan, hamba tidak bicara mengenai gereja, hamba berbicara mengenai hidup di tempat ini Tuhan. Muncul bangkit orang-orang yang rajin Tuhan, rajin di dalam segala bidang kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini di tempat ini muncul ayah-ayah yang menunjukkan fighting spirit Tuhan. Dimanapun mereka gak gampang ngomong menyerah, mereka berani berteteskan air mata terus melangkah maju.
karena ada anak-anak muda yang ikuti di belakang bagaimana ayahnya berjuang di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, setiap mama-mama bisa memegang sesuatu yang dipercayakan dan juga memberikan contoh kepada anaknya, sebuah kata integritas ya Tuhan. Kami berdoa biarkan dari tempat ini Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan akan bermunculan satu persatu seperti tunas di musim semi itu ya Tuhan, dan akan berbuah tepat pada waktunya. Dan kami berdoa keluarga-keluarga di sini Tuhan, pada saat mereka melewati sungai dan api, mereka akan membawa kemuliaan Tuhan kemanapun dan menjadi pintu gerbang keselamatan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Dan bersama dengan ini, dengan posisi tetap berdiri, saya rindu menyapa bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di GMS Solo ini, berkenan untuk mengangkat tangannya, melambai-lambaikan di posisi Anda berdiri yang pertama kali hadir. Apakah ada? Oke. Ada lagi selain yang di sisi kanan? Apakah ada lagi? Dalam hitungan ketiga, mari kita sambut orang yang duduk di kanan kiri kita dengan senyuman. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Nanti waktu kepulangan jangan sungkan untuk mampir ke Welcome Lounge, berbincang-bincang beberapa menit agar boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memutuskan tertanam dan dimuridkan di gereja ini dan Anda tidak memiliki gereja lokal, Anda memerlukan komunitas. Anda nggak cukup di hari Minggu saja, tetapi Anda perlu yang namanya Connect Group CG. CG bukan tempat yang sempurna ya Bapak Ibu, karena kalau Anda mencari tempat yang sempurna, Anda munculnya akan kecewa, karena di CG kita itu belajar sama-sama untuk menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang menyerupai Kristus garis akhirnya nantinya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memiliki Connect Group, bisa scan QR Code di belakang saya. Bagi yang kesulitan juga bisa datang ke Welcome Lodge, nanti diarahkan ke CG-CG yang terdekat. Dan juga hari ini kalau Anda rindu dibaptis air, Anda belum pernah sakramen baptisan air, Anda bisa datang ke meja resepsionis. Tidak perlu khawatir tentang pakaian, karena disediakan pakaian khusus untuk baptisan, sehingga Anda pulang dengan kondisi kering. Dan juga waktu kepulangan nanti ada teman-teman yang membawa tanda apa yang bisa didoakan. Hampiri mereka. Mereka siap menjadi mitra doa bagi pergumulan maupun kerinduan Anda. Dan sekarang minggu pertama, saatnya kita membawa persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membawa ini dengan rasa syukur Tuhan. 1 bulan Engkau terus jagai kehidupan kami. Kami membawa persepuluhan ini dan persembahan ini, bukti kasih kami dan ketaatan kami. Kami tahu kalau kehidupan kami ini adalah kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Biarkan persembahan dan persepuluhan ini Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari pembangun 1000 gereja 1 juta murid. Melalui persembahan dan persepuluhan ini dapat mengirim dan mengutus setiap misionaris ke kota-kota yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, pada saat setiap segala sesuatunya dikelola dengan baik, Tuhan akan berkenan di atasnya. Mampukan kami Tuhan memegang segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Jemaat yang terkasih, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan penyertaan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita, setiap mengambil keputusan berujungnya kepada kebenaran. Tuhan, kalau di sepanjang hidup kami Tuhan, ajar kami memiliki satu, takut akan Tuhan,
akan kami jadikan dasar dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami lakukan, kami akan selalu melihat bagaimana Yesus Kristus meresponi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarkan setiap kehidupan jemaat ini diberkati keluar masuknya. Setiap kehidupan jemaat ini diberkati hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kami berdoa Tuhan, biarkan kesehatan itu ada untuk setiap kehidupan jemaat ya Tuhan. Biarkan setiap kehidupan jemaat ini mengalami tuntunan spesifik di dalam setiap apa yang dihadapi jemaat. Memiliki keberanian Tuhan, apapun yang mereka hadapi, tantangan maupun promosi yang ada, hati mereka tetap berpusat kepada Kristus. Hamba lepaskan segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. The kingdom of the Lord is here in this place. He shall reign.